Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S2. Pada modul kali ini, saya akan menjelaskan kode praktikum kelima, yaitu yang pertama adalah Student Information dan juga Kasir, di mana pada Student Information ini, kita diminta untuk membuat program, dan ini adalah yang akan kita lihat, membuat program app.java yang ada pada modul praktikum. Baik, agar lebih jelasnya, saya akan langsung masuk saja ke kodenya dan kita akan menjelaskan apa yang diminta dari program tersebut. Baik, di sini dapat kita lihat, ini adalah kode di mana pada kode ini ada address.java, address.class, app.java, app.class, course, ada home, person, student, workable. Dan ini sudah sesuai dengan yang ada di modul praktikum. Baik, saya akan mulai menjelaskan yang pertama dari address.java. Baik, di sini dapat kita lihat. Nah, kelas address dalam Java ini adalah sebuah blueprint sederhana untuk mempresentasikan alamat yang terdiri dari nama jalan dan juga kota. Di sini ada street dan city. Nah, pada baris pertama, kita mendeklarasikan kelas public dengan nama address. Nah, yang berarti kelas ini bisa digunakan dari mana saja. Bisa digunakan dari mana saja. Dapat kita lihat di sini. Nah, di dalamnya ini terdapat dua variabel bernama street dan city yang bertipe string. Dua-duanya bertipe string. Nah, masing-masing untuk menyimpan nama jalan dan nama kota. Keduanya diberi akses private di sini sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, tujuannya adalah menjaga prinsip enkapsulasi agar data lebih aman dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Untuk mengisi data awal pada objek, disediakan sebuah konstruktor public address, di sini kita lihat. Nah, atau string street dan string street dan string city. Nah, konstruktor ini akan dijalankan otomatis saat kita membuat objek, saat kita membuat objek. Nah, misalnya new address. Nah, dia kan objek baru gitu. Jadi dia contohnya kita buat new Jalan Sudirman Jakarta misalnya. Nah, di dalam konstruktor ini kata kunci this digunakan. Kata kunci this digunakan. Nah, this city dengan parameter district, eh, kata kunci this digunakan untuk membedakan antara variabel yang em, variabel milik si kelas, yaitu district atau di city dengan parameter yang dikirimkan. Selanjutnya, kelas ini juga menyediakan dua buah metode getter, sehingga ada getStreet dan getCity. Nah, keduanya ini berfungsi untuk mengembalikan nilai variabel yang bersifat private tadi, sehingga jika ada kode lain yang butuh tahu nilai jalan atau kota, cukup dia memanggil metode ini tanpa harus mengakses langsung variabelnya. Nah, dengan struktur seperti ini, kelas address menjadi rapi, aman, dan mudah digunakan untuk menyimpan data alamat pada program yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke address.class. Nah, di sini dapat kita lihat di mana dia kode ini mendefinisikan sebuah kelas public bernama address. Public class address ini. Nah, terus dia menyimpan informasi alamat string, informasi alamat city dan street dengan yang bertipe string gitu. Dan diberi modifier private sama kayak yang tadi ya. Nah, kemudian di sini ada konstruktor public address, string variable 1 dan street variable 2 gitu. Nah, ini artinya
tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, hanya bisa em, gimana ya? Dia tidak bisa di luar kelas gitu, dia hanya bisa diakses lewat metode yang disediakan karena kan tadi dia menggunakan private ya. Nah, kemudian instructor public address. Nah, public address ini ada, kita lihat string variabel satu, string variabel 2 ini untuk menginisialisasi nilai awal objek ketika dibuat. Nah, pada konstruktor inilah nilai variabel satu disimpan ke dalam variabel string karena ini hasil dekompilasi. Nama parameternya otomatis berubah jadi variabel satu dan var2 oleh decompiler. Nah, padahal kan di sini aslinya itu kemungkinan bernama City dan Street. City dan Street ini kemungkinan. Nah, selanjutnya kelas ini sediain dia kan dua metode getter ya, sama kayak tadi yaitu get city dan get street. Nah, metode get city ini akan ngembaliin nilai dari variabel city, sedangkan get street akan ngembaliin nilai dari variabel street. Nah, jadi kalau kita membuat objek dengan address alamat new address Jakarta Jalan Merdeka misalnya, maka alamat get city akan menghasilkan jalan dan alamat get street. Nah, dia akan dengan kata lain, kelas address ini hanyalah wadah sederhana untuk nyimpan dan ngambil data alamat secara terstruktur sesuai prinsip Oriented Object Programming yaitu encapsul. Oke, selanjutnya kita masuk ke app.java. Di sini kita lihat kodenya. Program ini titik awalnya itu eksekusi. Kita eksekusi karena dia memiliki metode main di sini. Nah, pertama, program mengimpor kelas scanner dari paket java.util scanner sini agar bisa baca input dari keyboard. Nah, di dalam metode main, sebuah objek scanner bernama sj ini dibuat dengan new scanner system in. Objek ini digunakan untuk membaca beberapa baris input dari pengguna secara berurutan. Nah, data yang dibaca meliputi NIM, eh, nama, umur mahasiswa, model rumah, kota alamat, jalan alamat, nama mata kuliah, serta jumlah SKS. Nah, untuk data numerik seperti umur dan jumlah SKS, program menggunakan integer, parse integer, integer di sini, sc next line, agar string dari input bisa diubah menjadi bilangan bulat. Nah, setelah semua data diperoleh, objek-objek utama program mulai dibuat. Pertama, dibuat objek student baru dengan mengirimkan name, nama, kemudian umur. Nah, objek ini disimpan dalam variabel bertipe person. Ini simpan dalam variabel bertipe persen. Sebenarnya objek itu adalah student. Nah, selanjutnya dibuat objek home yang berisi informasi model rumah, pemilik rumah, yaitu objek person, serta alamat berupa kota dan jalan. Lalu dibuat juga objek course untuk menyimpan data mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Nah, program kemudian melakukan pengecekan dengan if person instance of student untuk memastikan bahwa objek person itu benar-benar seorang mahasiswa. Nah, jika benar, maka person di casting menjadi student dan disimpan ke variabel student. Dengan itu, metode khusus mahasiswa bisa dipanggil. Misalnya, enroll course atau course yang berfungsi daftarkan mahasiswa tersebut ke mata kuliah yang telah dibuat. Nah, setelah pendaftarannya selesai, program mulailah menampilkan informasi ke layar. Nah, pertama di sini kita lihat ditampilkan nama dan umur. Tampilkan nama dan umur em, lewat person get name. Kita lihat di sini lewat person get name. Nah, dan eh, person age. Kemudian karena person get age di sini. Karena objek ini memang seorang mahasiswa, program juga nampilin detail tambahan seperti NIM, nama, kemudian eh, lagi sini kita lihat model NIM mahasiswa,
terus ada model rumah dari home get model, alamat lengkap dari home get address, terus ada get street dan home get address city, serta mata kuliah yang diambil dengan student get enroll course di sini. Nah, get name dan get credits. Format output untuk mata kuliah dituliskan seperti enroll course. Nah, atau di sini kita buat contohnya kalkulus gitu, 3 SKS. Terakhir, programnya memanggil student work. Di sini eh, student work itu ada student work di sini itu adalah sebuah metode yang menunjukkan perilaku perilaku khusus dari seorang mahasiswa. Misalnya aktivitas belajar setelah semua proses selesai, SC close di sini kita buat SC scanner close gitu. Nah, ini dipanggil untuk menutup objek scanner dan membebaskan resource yang digunakan. Nah, keseluruhan kode ini memperlihatkan penggunaan input dari penggunanya, pembentukan objek-objek dengan relasi antar kelas, seperti person, student, home, address, dan course, serta penerapan prinsip objek-orientednya seperti enkapsulasi, polimorfisme, dan casting dengan intent of. Nah, jadi dengan alur ini, programnya ini dapat menyimpan dan menampilkan data mahasiswa, terus alamat rumahnya juga, serta mata kuliah yang diambil secara terstruktur dan rapi. Kemudian kita masuk ke app.class. Nah, kita lihat dia mendefinisikan kelas public class app di sini bernama app yang berfungsi sebagai titik masuk programnya. Ya. Seperti biasa si public class.app. Nah, pada bagian atas di sini kita lihat ada import Java IO, print stream, dan import Java util scanner. Maksudnya ini, artinya ini adalah program memakai print stream untuk mencetak ke konsol dan scanner untuk membaca input dari pengguna. Nah, di dalam kelas ini terdapat konstruktor default public app yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa karena ini hanya hasil bawaan dekompilasi aja gitu. Nah, bagian utama program terdapat pada metode main yang ditandai dengan public static void. Nah, di sini em, parameter var 0, public stated void main string var 0. Parameter variabel 0 ini adalah array string yang bisa menampung argumen dari command line meskipun di sini nggak digunakan. Nah, selanjutnya ada scanner variabel var 1, new scanner. Sistem ini membuat objek scanner bernama var 1 yang dipakai untuk membaca input dari keyboard. Kemudian programnya membaca input baris per baris di sini dengan var 1 next line dan menyimpannya ke variabel sementara. Kemudian var 2 menyimpan nim mahasiswa, var 3 menyimpan menyimpan nama mahasiswa, dan var 4 menyimpan umur mahasiswa yang yang dikonversi menjadi integer dengan integer parse in var 1 next line. Nah, kemudian input berikutnya dimasukkan ke var 5 untuk model rumah, var 6 untuk nama kota, dan var 7 untuk nama jalan. Di sini untuk nama jalan, setelah itu var 8 kita lihat menyimpan nama mata kuliah, dan var 9 menyimpan jumlah SKS. Juga dikonversi ke integer. Nah, dengan begitu semua data yang diperlukan sudah disiapkan dari input pengguna. Nah, lalu objek utamanya dibuat student var 10, new student var 2, var 3, var 4 membuat objek mahasiswa dengan NIM, nama, dan umur. Nah, kemudian var 11 di sini new home, var 5, var 10, var 6, var 7 ini membuat objek rumah yang berisi model rumah pemilik rumah, yaitu mahasiswa tadi, serta alamat berupa kota dan jalan. Course var 12, new course var 8, var 9 di sini membuat objek mata kuliah dengan nama dan jumlah SKS. Nah, setelah objek siap, program melakukan pengecekan dengan if var 10 instance of student for instead of student
var 13 di sini. Nah, yang merupakan fitur baru di Java, pattern matching for instance of. Nah, pengecekan ini memastikan bahwa var 10 benar-benar objek student dan jika ya, secara otomatis dibuat bisa langsung dipakai tanpa perlu casting manual. Nah, di dalam blok ini tuh dipanggil var 13, enroll course var 12. Ini untuk mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliah yang sudah dibuat. Kemudian program ini mulailah mencetak print informasi ke layar. Pertama ditampilkan nama mahasiswa dengan sistem outprintlen, person name, plus var 10 get name, lalu umur dengan sistem outprintlen, person age yang di sini kita lihat. Setelah itu kemudian dilakukan lagi pengecekan if var 10 instance of student var 13. Dan karena benar, program menampilkan detail khusus mahasiswa. Dicetaklah name dengan var 13, get name, lalu model rumah dengan var 11, get model untuk alamat, digunakan var 11, get address, get street, dan var 11 get address, get city agar menghasilkan format jalan kota. Nah, selanjutnya program mencetak mata kuliah yang diambil dengan var 13 get enrolled course ini, get name, get credits, kemudian yang ini tuh untuk jumlah SKS ditampilkan dalam format seperti enrolled course, hampir mirip seperti yang tadi. Yang terakhir itu metode var 13 work. Ini dipanggil untuk menjalankan aktivitas mahasiswa, misalnya belajar atau bekerja sesuai dengan implementasi di kelas student. Nah, setelah semua datanya ditampilkan, var 1 close, dot close, nah dipanggil untuk menutup scanner dan membebaskan resource input. Kurung kurawal penutup di sini, nah, kemudian menutup blok main dan juga kelas app. Secara keseluruhan program ini membaca data mahasiswa, alamat rumahnya, serta mata kuliah yang diambil dari input pengguna, kemudian dia menyajikannya kembali dalam format rapi. Selanjutnya kita masuk ke app.class. Eh, tadi udah kita masuk ke maaf course.java. Oke, di sini. Nah, ini kodenya tidak terlalu banyak ya. Jadi dia ini mendefinisikan sebuah kelas bernama course. Karena dia kan course ya. Yang mana dia mempresentasikan mata kuliah atau pelajaran. Name, credits, SKS atau nama gitu kan. Nah, eh, artinya ini kita kan sedang membuat sebuah kelas publik dengan nama course. Jadi artinya kelas ini itu bisa diakses dari file atau package lain. Di dalam kelas ini terdapat dua atribut private yaitu string name dan integer credits. Nah, atribut name digunakan untuk menyimpan nama, kalau credits ya untuk SKS gitu. Cuma SKS. Nah, kemudian karena atribut ini dideklarasikan sebagai private, maka mereka tidak bisa diakses lebih aman dan dia menjaga prinsip enkapsulasi dalam karena dia nggak bisa diakses gitu langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke course.class. Nah, di sini kita dapat lihat kodenya juga cukup simple. Sebentar. Class, oke. Nah, di sini ya mendefinisikan sebuah public class yaitu car sama seperti tadi. Cuman di sini dia tuh bedanya pada baris public class course ini di dalamnya terdapat dua atribut private ya. Ini juga sama masih string name untuk nama, integer credits ya untuk jumlah SKS gitu. Ini di sini kita dapat lihat ada konstruktor ya di sini konstruktor public cards
string var 1, integer var 2 yang berfungsi untuk menginisialisasi objek baru dengan langsung memberi nilai awal untuk atribut name dan credits, di mana var 1 akan dimasukkan ke disk name dan var 2 dimasukkan ke disk credits. Lalu ada dua getter metodenya, yaitu getter name dan getter credits. Nah, kalau getter name ini yang mengembalikan nilai mata kuliah dan public integer get credits yang mengembalikan jumlah SKS. Dengan cara ini objek course-nya itu bisa dibuat dan dipakai untuk menyimpan informasi mata kuliah secara rapi, serta datanya bisa kita akses dengan lewat getter tanpa mengubah langsung dari atributnya. Kemudian kita masuk ke home.java. Oke. Kode ini tuh juga mendefinisikan sebuah public class yaitu home. Ini sama lah ya, seperti sangat basic ini. Ya harus kita kelaskan dulu, yaitu ada class home. Terus ada tiga atribut di sini, yaitu model, owner, address. eh di mana ini model yang tipe string, owner yang person, address. Ini eh, tipenya ini dia disimpan ya di dalam private. Right. Di sini kita lihat ada private string model yang menyimpan tipe atau model rumah dalam bentuk teks, kemudian private person owner yang menyimpan pemilik rumah dalam bentuk objek person, dan private address menyimpan alamat rumah dalam bentuk objek address. Nah, karena dia bersifat private, ya tiga atribut ini nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya di sini ada constructor public. Home, string model, person owner, string street, string city yang digunakan untuk membuat objek home baru. Konstruktor ini tuh menerima 4 parameter. Model untuk tipe rumah, owner untuk pemilik, street untuk nama jalan, dan city untuk nama kota. Nah, nilai model disimpan ke atribut this model, dan sedang nilai owner ke atribut this owner, sedangkan street dan city dipakai untuk membuat objek baru dari kelas address yang kemudian disimpan dalam this address. Setelah itu terdapat tiga getter di sini, yaitu getter get model, get owner, dan get address. Masing-masing ini mengembalikan nilai dari atribut model, owner, dan address. Sehingga data di dalam kelas home itu bisa diakses dengan aman tanpa langsung menyentuh atribut private-nya. Jadi kelas home itu berfungsi sebagai wadah informasi rumah yang terstruktur lah ya, mencakup model rumah gitu ya, dan juga alamatnya. Kemudian kita lanjut ke home.class. Nah, di home.class ini kita lihat kodenya di sini. Dia mendefinisikan sebuah kelas bertipe home juga ya. Kemudian di dalamnya ini ada tiga atribut, yaitu private ya, private ya atributnya, di mana ada private string model dan lain-lain. Dimana ini sudah dijelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke konstruktornya di sini juga. Konstruktor public, string var1, percent var2, string var3, string var4 yang digunakan untuk saat membuat objek home. Nah, parameter variabel 1 disimpan ke atribut model, variabel 2 disimpan ke atribut owner, lalu variabel 3 dan 4 dipakai untuk membuat objek address baru yang disimpan ke atribut address. Nah, setelah itu ada tiga getter sama, itu getter model, get owner, get address, yang masing-masing menggunakan nilai dari atribut. Karena tadi privat, jadi dia nggak sama seperti sebelumnya. Informasi dalam bentuk objek ini jadi bisa diakses dengan aman tanpa langsung otak-atik atribut private-nya. Kemudian setelah ini kita masuk ke version.java. Oke. Masih cukup banyak sebenarnya, masih ada atribut lagi, dua kelas lagi. Oke, di sini kita lihat person.java. Nah, dia mendefinisikan sebuah public class bertipe person. Nah, di dalamnya terdapat dua parameter, yaitu private string name dan yang menyimpan nama orang, dan private integer age yang menyimpan umur orang dalam bentuk angka. Oke. Karena keduanya ini bersifat private ya, atribut ini tuh nggak bisa langsung diakses dari luar, sehingga datanya lebih aman.
Nah, di sini kita pakai constructor public person string name integer age yang dipanggil saat membuat objek baru. Konstruktor ini menerima dua parameter, yaitu name dan age, lalu menyimpannya ke dalam atribut thisName dan thisAge. Dengan begitu, setiap objek person yang dibuat langsung memiliki nama dan umur. Setelah itu terdapatlah juga di sini dua getter, yaitu getName dan getAge yang mengembalikan nilai dari atribut nama. Karena dia tadi private di sini agar bisa diakses. Kemudian kita masuk ke person.class. Di sini kita lihat kodenya juga membuat sebuah kelas bernama person, dan di dalamnya ini ada dua parameter. Dalam kelas terdapat dua atribut private, yaitu string name dan integer age. Private integer age. Nah, untuk menyimpan umur dalam bentuk apa? Kalau ini untuk menyimpan nama. Karena dia bersifat private, keduanya nggak bisa diakses langsung. Sama sih seperti sebelumnya. Jadi saya menjelaskan berulang kali ini. Nah, karena bersifat private, keduanya ini nggak bisa diakses langsung dari luar kelas, sehingga data lebih terlindungi. Selanjutnya ada constructor di sini, yaitu constructor public person string var1 integer itu digunakan untuk ketika kita buat objek baru dari kelas person, parameter var1 akan disimpan ke atribut thisName dan parameter var2 akan disimpan ke parameter thisAge. Nah, kemudian ada dua getter, getName dan getAge. Fungsinya juga sama. Kemudian kita masuk ke student.java. Di sini dapat kita lihat kodenya. Dia mendefinisikan sebuah public class, yaitu student extend person implements um, workable. Jadi ini terlihat pada deklarasi public class student extends person implements workable. Ini artinya itu student mewarisi atribut dan metode dari person seperti name dan age serta wajib menyediakan implementasi untuk metode dari workable-nya. Nah, di dalam ini terdapat dua atribut, yaitu private string name dan private course and roll course. Untuk menyimpan yang ini untuk menyimpan mata kuliah, ini untuk name ya. Kalau untuk yang mahasiswa ini, implementasi kuliah ini yang sedang diambil mahasiswanya dalam bentuk object course. Kemudian ada constructor public student atau string name, integer age. Nah, ini digunakan saat membuat objek student baris baris super name age ini em, manggil konstruktor plus induk person agar atribut name dan age-nya juga terisi. Setelah itu thisName eh thisName sama dengan name ini menyimpan nilai parameter nilai ke dalam atribut mahasiswa. Kemudian terdapat metode getName yang mengembalikan nilai ini mahasiswa. Ada juga metode enroll course atau course ini yang digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa pada suatu mata kuliah dengan cara menyimpan objek course ke atribut enrolled course. Nah, metode enrolled course ini mengembalikan mata kuliah yang sudah didaftarkan mahasiswa. Karena student mengimplementasikan interface workable, maka ia harus menyediakan implementasi dari metode work. Nah, pada kode ini metode override public void work. Sini menampilkan teks ke konsol. Student plus get name plus is studying yang artinya nama tertentu eh, yang artinya ini dia akan mencetak pesan bahwa mahasiswa dengan nama tertentu sedang belajar. Secara keseluruhan, kelas student ini berfungsi untuk merepresentasikan data seorang mahasiswa lengkap dengan identitas, name, data pribadi dari persen mata kuliah yang diambil, serta aktivitasnya sebagai seorang pelajar. Selanjutnya kita masuk ke student.class. Ini juga definisikan sebuah kelas student extends person variable sama. Terus atributnya private juga. Em, Kemudian di sini ada constructor public student, yaitu string var1, string var2, string var3 digunakan untuk membuat objek mahasiswa baru pada baris super var2 dan var3.
var2, var3, konstruktor ini memanggil konstruktor kelas person untuk mengisi atribut name dan age dengan nilai dari var2 dan var3. Lalu, baris dis ID var1 menyimpan nilai identitas mahasiswa. Setelah itu ada metode public string getName yang membalikan nilai dari atribut ID sehingga bisa diketahui nih mahasiswanya. Kemudian terdapat metode public void enroll course, course var1 yang digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa ke dalam sebuah mata kuliah dengan cara menyimpan objek course ke atribut enroll course. Metode public course get enroll course akan mengembalikan mata kuliah yang sudah didaftarkan. Nah, terakhir, kelas ini mengimplementasikan interface workable, maka harus mendefinisikan method work. Nah, implementasinya itu ditulis pada public void work yang akan menampilkan teks ke layar berupa student plus this get name plus is study. Artinya menandakan mahasiswa belajar dengan nama tertentu sedang belajar. Jadi secara keseluruhan kalau student ini merepresentasikan seorang mahasiswa lengkap dengan identitasnya, data dasar dari person, informasi mata kuliah yang diambil, serta perilakunya sebagai pelajar yang digambarkan oleh method word. Dan yang terakhir, kelas terakhir yaitu workable. Pertama kita masuk ke workable.java dan ini sangat singkat ya. Maksudnya dari sini itu adalah dia mendefinisikan di sini juga mendefinisikan interface workable, baris public interface workable ini menyatakan bahwa ini adalah kontrak yang dapat dipakai oleh kelas lain. Dalamnya ada metode abstrak void work yang tidak memiliki isi, hanya sebagai kewajiban. Artinya, setiap kelas yang mengimplementasikan workable harus membuat versi konkret dari method work. Dengan begitu, interface ini bakal memastikan bahwa semua kelas yang menggunakannya ini memiliki perilaku work. Meskipun implementasinya bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu workable.class. Nah, ini juga sangat dikit, hanya ada dua line. Dia mendefinisikan interface bernama workable. Baris pertama adalah komentar yang menjelaskan bahwa kode ini berasal dari proses dekompilasi. Baris public interface workable berarti kita buat sebuah interface public dengan nama workable. Dalamnya ada dua, di dalamnya terdapat dua ya. Hmm, dalamnya terdapat kedua, tapi ada deklarasi. Deklarasi metode void work di sini, yaitu metode abstrak tanpa isi yang harus diimplementasikan oleh setiap kelas yang menggunakan interface ini. Jadi inti dari kode ini itu adalah menyediakan kontrak bahwa setiap kelas yang mengimplementasikan workable wajib memiliki metode work. Agar lebih jelasnya kita akan melakukan compile. Di sini kita compile di bagian app.java-nya. Kita masukin dulu. Ntar. Eh, kita melakukan compile sesuai input yang diminta pada Delcom. Nah, jadi kita tinggal masukin aja eh, yang ada pada Delcom ini, inputnya. Nah, ini mungkin ini terjadi kesalahan di bagian filenya, tapi secara keseluruhan code ini dapat berjalan. Mungkin saya salah save gitu di bagian code-nya, di bagian filenya, tapi secara keseluruhan kode ini tidak eh, bisa gitu digunakan. Sekian penjelasan student information, kode student information dari saya. Terima kasih.